Nah, kelas 10 kita langsung aja bahas prestasinya ya. Kelas 10 juara naon wae. Masih ingat gak? Yang pertama, kita tuh harus bangga terlebih dahulu masuk SMK Farmasi. Ih, kok apa sih ini? Pastilah Iya, gitulah pasti ya. baru Pertama ya. ya, Nah, baca aneh resep gitu kan. misalnya aneh kayak gitu. Pas di tingkat Jawa Barat, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk juara 2, Pak. kedua. Se-Jawa Barat. Bisa dibilang pernah ya 1 tahun nggak bayar ya? Iya, pas kelas 12 Tuh, pernah. kelas 12 nggak bayar sekolah, nggak bayar SPP gitu. Jadi Iya. gratis. Ya bisa dibilang sekolah di sini gratis gara-gara prestasinya luar biasa banyaknya. Jadi dulu sempat diam dulu beberapa saat. Sebetulnya ya menurut aku tuh kayak musuh terbesar tuh sebetulnya bukan orang lain tapi diri kita sendiri loh. Ngobrol bakso, derah. Oke, terima kasih Bang Marpel ya. Pada kali ini ya, konten kali ini kita ada konten baru yang namanya Ngobrol Bakso. Ngobrol bareng alumni Bakti Kencana Soreang. Tamu kali ini sangat spesial sekali ya, karena pada zamannya ini sangat fenomenal ya. Siapa lagi yang tidak kenal dengan Bu Resti Nurpala ya. Pak Dede. Selamat datang Bu Resti. Iya Pak Dede, selamat datang. Gimana sehat Pak Dede? Alhamdulillah. Bu Resti sehat? Alhamdulillah. Sehat ya, makanya bisa kesini. Iya Kalau dong. sakit di rumah. Di rumah aja ya. Gitu. Eta humor ala Sule. Oke, lanjut ya Bu Resti, kita mau ngobrol-ngobrol nih, boleh ya? Iya boleh Sebentar lah. dong, iya. Bu Resti ini sekarang dulu sekolah di Bakti Kencana Soreang. Betul sekali. Dulu sekolah di sini di SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang, jurusan farmasi. Jurusan farmasi. Kalau dulu masih farmasi Iya, ya, belum ada perawat. Tahu dari mana dulu sekolah di sini? Sebetulnya nggak tahu dari mana-mana sih, cuman pilihan orang tua. Jadi Iya. dulu sebetulnya pas lulus SMP sempet gimana ya, setengah-setengah nih masuk farmasi gitu. Cuman karena emang disuruh sama orang tua, ya udahlah nyobain aja gitu. Ternyata pas udah masuk farmasi ya seru juga gitu ya. Meskipun kata orang misalnya farmasi tuh susah gitu Susah, pelajarannya gitu ya. Tapi menurutku sih enak aja, nyaman gitu. Kalau apa-apa dijalanin dengan nyaman ya nggak apa-apa gitu. Ya, beres juga. Iya, lancar Akhirnya- lah gitu, iya. Akhirnya lulus juga, Iya. walaupun ya akhirnya banyak prestasinya ya, kita bahas nanti satu-satu prestasinya apa saja. Dulu ketika pas masuk, Bu Resti dari SMP mana? SMP Negeri 2 Banjaran. Nah, boleh ya, SMP 2 Banjaran nih, ada seseorang yang berprestasi ketika sekolah di Bakti Kencana Soreang, itu prestasinya sangat luar biasa. Nah, kelas 10 kita langsung aja bahas prestasinya ya. Kelas 10 juara naon wae. Masih ingat gak? Insya Allah masih ingat. Dulu pertama kali lomba nih, aku ikut lomba resensi novel. Itu tingkat Kabupaten Bandung, waktu itu juara 3. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, ntar bahasa Indonesia. Sunda beda lagi. Oh, beda lagi ceritanya ya. Iya, beda Nah, lagi. tuh, Kabupaten juara 3. Iya, resensi novel. Terus udah gitu masuk enggak, tetap masih kelas 10. Kelas 10. Waktu itu sama Pak Dede juga kan yang lomba ilmu resep. Oh iya. Ya, itu di Kabupaten Bandung juga. Ya. Alhamdulillah pertama ya kita. Ya. Dan alhamdulillah waktu itu kalau nggak salah sekolah kita itu baru pertama kali ya juara tingkat kabupaten ya Pak Dede. Ya. Waktu itu. Terus masuk ke kelas 11 lanjut lomba farmasi tingkat 2 di Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat. Terus waktu itu sempat lomba ngedongeng juga. Kelas 10 dulu, kelas 10 berarti prestasinya pertama juara 3 tingkat kabupaten resensi novel. novel. Yang kedua Masih kelas 10 nih Kelas ya. 10? Iya, ilmu meracik obat itu ilmu lomba. meracik obat. Iya. Juara Pertama tingkat alhamdulillah. Kabupaten Tuh, Bandung. berarti Bakti Kencana Soreang ini di kabupaten sudah tidak asing lagi sebenarnya kalau di bidang kesehatan gitu ya. Iya. Jadi jangan salah pilih, masuk ke Bakti Kencana Soreang Tuh. ya. Nah, ini salah satunya produknya ini nih. Iya, produknya kan lulusannya gitu. Iya kan. betul. Nah, di kelas 10 di waktu nih mungkin ada pesan-pesan buat kelas 10 mungkin ya. Kayak yang pertama, kayak yang masuk ke sekolah ke sini itu mungkin sama ya, disuruh orang tua, sama saya juga ya disuruh orang Iya. tua ya. Kita harus nurut sama orang tua ya. Siapa lagi yang membiayai ya kalau bukan Iya, orang tua. betul. Makanya kudu nurut ya. Nah, gimana sih tips-tipsnya
oh saya kan sebenarnya saya itu pengennya bukan di sini gitu, tetapi disuruh orang tua ke sini. Terus tips-tips yang lain mungkin buat anak-anak kelas 10. Tips-tips ya menurut aku nih. Yang pertama, kita tuh harus bangga terlebih dahulu masuk SMK Farmasi. Kenapa? Maaf nih ya, bukannya ngebanding-bandingkan atau gimana. Kita SMK tuh kan emang dicetak untuk siap kerja. Yeah. Kita belajar loh semua dari bahasa Indonesia, agama, bahasa Inggris semuanya. Plus kita itu diajarkan kejuruan. Yeah. Jadi kita dari situ udah ada poin plus. Ya dari kalau dibandingkan anak SMA mungkin kita udah punya poin plus gitu, karena kita belajar semua mata pelajaran plus kita juga punya keahliannya nih kayak gitu. Terus yang kedua, di saat masuk farmasi mungkin kelas 10, ih kok apa sih ini, pastilah gitulah ya pertama ya baca aneh resep gitu kan. misalnya aneh kayak gitu. Kalian coba sukai dulu pelajarannya. Kalau misalnya kalian udah suka nih sama pelajarannya, kesannya juga enak aja, enjoy gitu sih, kayak gitu. Aja. Iya, dijalanin aja. Ujung-ujungnya kita jalani aja. Iya, yang pertama sih pokoknya kalian harus bangga dulu kalian udah bisa masuk ke SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang, karena kan kita tahu ya Pak ya, tidak mudah gitu masuk SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang kan harus melalui beberapa seleksi. Berarti kalian orang-orang terpilih gitu, kayak gitu. Iya, betul juga ya. Karena kadang ini kalau misalkan kelas 10 banyak istilahnya karena kita dunianya baru gitu. Jadi saya juga sering sih ngobrol di kelas karena kan kebetulan ngajar kelas 10 ya. Iya. Jadi sering mengatakan kepada anak-anak bahwa ini jangan sampai kalau misalkan kita susah jangan langsung nyerah Iya, gitu. betul. Kita jalani aja dulu, Iya, nanti juga betul. akan ketemu di mana sisi untuk mempermudahnya gitu ya. Jadi juga nanti kelihatan. Iya. Nah, oke, kita lanjut ke kelas 11. Oke, Kelas 11 prestasinya apa saja? Waktu kelas 11 tuh lanjut nih lomba yang kan waktu kelas 10-nya aku juara 1 tingkat 1. kabupaten. Terus dilanjut ke tingkat Jawa Barat. Yeah. Nah, pas di tingkat Jawa Barat alhamdulillah dikasih kesempatan untuk juara 2, Pak, se-Jawa Barat. Waktu itu yang juara 1-nya itu Kota Bandung, ya perwakilan Kota Bandung. Yeah. Kita kan wakilin Kabupaten Bandung ya. Kita juara kedua. Iya, kita Jawa juara Barat. kedua tingkat Jawa Barat. Kalau boleh tahu hadiahnya apa itu? Hadiahnya dari sana ada hadiah Iya. ya, nominalnya sih lupa ya berapa, cuman dikasih hadiah dari pihak penyelenggara lomba. Iya. Terus dari sekolah juga dikasih, sekolah juga dikasih ya? Iya, dari sekolah dikasih berupa apa? Bonus SPP. Iya betul, biasanya bonus ya? SPP. Cuman berapa bulan? lupa sih karena Lupa keseringan udah. ya. Keseringan berarti kan banyak prestasinya. Jadi bisa dibilang si Bu Resti ini sekolahnya itu nggak bayar, gratis. Enggak bayar. Bayar awalnya. Iya. Tapi kan kalau udah berprestasi terus, hadiahnya karena SPP ya, bayaran SPP. Jadi bisa dibilang pernah ya 1 tahun nggak bayar ya? Iya, pas kelas 12 Oh, pernah. kelas 12 nggak bayar sekolah, nggak bayar SPP gitu. Jadi Iya. gratis. Ya bisa dibilang sekolah di sini gratis gara-gara prestasinya luar biasa banyaknya. Ya, itulah salah satu inspirasi buat kalian. Jadi jangan sampai menyerah dalam apalagi kondisi seperti ini ya, jangan sampai menjadi hambatan buat kita. Justru ini menjadi tantangan buat kita. Gimana Betul. caranya supaya bisa giat lagi belajar Iya, gitu betul. mungkin ya. Ya oke, lanjut. Kelas 11 apalagi nih juaranya nih prestasinya? Udah itu apa ya kelas 11? Oh ini lomba PAI Lomba PAI. tingkat 1 juga alhamdulillah di Kabupaten Bandung. Waktu itu apa ya, debat kalau nggak salah. Debat. Debat PABP. Udah sih kelas 11 Kelas kayaknya 11 itu aja. Oh, udah berapa banyak tuh? Kan tadi 2, sekarang 3, udah 5 tuh. Iya. Itu ada yang tingkat Jawa Barat ya, Iya. tingkat Jawa Barat 1. Lanjut ke kelas 12. Kelas 12 nih yang paling seru ya menurut aku tuh kelas 12 kelas gitu 12. Pak Dede. Gimana nih ceritanya? Karena emang lombanya tuh kayak apa ya? Emang ngerasain dari nol banget gitu Iya. perjuangannya gitu. Dulu pas kelas 12 ada perlombaan, itu langsung tingkat nasional di Yogyakarta waktu itu. Di Solo, di Jogja. Di Jogja, Di Jogja. di Jogja di UGM Yang kan Persemki ya. Iya, Persemki tahun pertama kan Iya. waktu itu. Jadi emang waktu itu Persemki ngadain lomba pertama banget ulang tahun Persemki. LKS kan? Iya, Lomba, LKS. yang nggak tahu LKS lomba kompetensi siswa Iya, ya. betul, lomba kompetensi. Jadi lomba siswa. kompetensi, jadi tingkat kompetensi kita kompetensinya farmasi, jadi seluruh SMK kesehatan yang jurusannya farmasi
dilombakan di Yogyakarta Iya, itu ya? betul. Oke, lanjut. Nah, waktu itu lombanya tuh beda dong sama yang waktu kelas 10, kelas 11. Yeah. Kalau waktu kelas 10 itu lomba meracik obat gitu ya. Yeah. Itu juga sama, cuman apa ya namanya? Jadi pola lombanya tuh beda. Dan kebetulan waktu pas aku ikut lomba itu, aku belum benar-benar menguasai gitu. Yeah. Belum menguasai medan perang lah istilahnya Yeah, kayak gitu. baru kan? Iya, sampai-sampai nih pas saat lomba, aku kan gak ngerti ya harus Yeah. ngapain dulu. Aku di sana diem dong 5 menit di saat orang-orang harus Udah bekerja gitu, harus udah kan cepet kan itu di waktu kan kita misalnya bikin obat berapa banyak tuh harus beres dalam waktu gitu ya, ya berapa menit misalnya. Nah aku diem aja 5 menit sampai dalam hati mikir ngapain jauh-jauh ke Yogyakarta kalau buat kalah, karena aku emang di situ udah insecure banget Pak Dede, karena emang gila lah orang lain pada orang gini lain, gitu ya, orang lain kan se-Indonesia hebat-hebat. dong Iya. Pak Dede, iya se-Indonesia. Tingkat nasional ya. Ini itu tingkat nasional, jadi wajar karena kita kan istilahnya sekolahnya juga prestasinya mungkin belum sejauh itu. Iya, ya. iya, betul. Di Jawa Barat aja baru Juara satu dua, kali iya. ya, juara dua. Ini langsung keikutan tingkat nasional. Iya. Dan alhamdulillah Juara 1. juara 1 tuh. Jadi yang dicari-cari yang di brosur yang pernah dikatakan bahwa SMK Bakti Kencana Soreang pernah jadi juara nasional Persemki ya, lomba kompetensi siswa, ini orangnya ya. Kalau yang belum tahu ini orangnya ya, gitu. Iya. Jadi dulu sempat diam dulu beberapa saat. Sebetulnya ya menurut aku tuh kayak musuh terbesar tuh sebetulnya bukan orang lain tapi diri kita sendiri loh. Betul. Bukan peserta lomba yang lain, cuman diri kita sendiri gitu ya. Aku sempat diam dulu menenangkan pikiran gitu ya. Aku yakinin diri kalau aku insya Allah bisa gitu ya. Kesini aku seenggaknya nggak menang juga jangan malu-maluin nama sekolah aku gitu. Kalau lomba prinsipnya lah selalu kayak gitu. Terus alhamdulillah ya pada waktu itu diumumkan katanya aku masuk 3 besar. Iya, nggak nyangka banget. Besoknya dilombakan lagi. Waktu itu lagi. iya Berarti 2 kali, iya 2 2 tahap. Waktu itu yang masuk 3 besar tuh dari SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang Kabupaten Bandung, kemudian dari Solo, satu lagi dari Jawa Timur. Jawa semua. Iya, Jawa semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi juara pertama. Iya. Kalau nggak salah boleh ditampilin nggak nanti itu pas penyambutannya fotonya masih ada tuh. Boleh. Boleh ya, nanti ada nih di HP. Waktu itu pembimbingnya siapa? Bu Sani ya? Bu Sani, ya Bu sama Sani, Pak Erik. ya. Iya. Oke, nanti siapa tahu nanti kedepannya kita ngobrol-ngobrol bersama Bu Sani, bersama Pak Eriknya Iya, ya. iya. Nanti gimana sih cara mencetak gitu ya? Cara mencetak siswa menjadi seorang yang berprestasi itu luar biasa gitu ya. Selain itu ada lagi prestasi kelas 12? Kelas 12 itu waktu itu lomba ngadongeng Pak Dede. Ngadongeng bahasa Sunda di Sunda. Sabilulungan waktu itu. Dan alhamdulillah ya waktu tahun itu tuh Bapak Bupati dulu masih Pak Dadang ya? Pak Dadang. Ya, dulu Pak Dadang Nasir ngasih hadiah secara langsung secara waktu langsung, itu. wah, luar Waktu biasa. itu ya diundang lagi gitu kayak mengadakan acara gitu, yang gitu. juaranya diundang lagi. Waktu itu sama Pak Wawan, datang ke sana, pembimbingnya Pak iya, Pak Wawan sama Pak Aris waktu itu masuk ke tingkat Jawa Barat. Cuman pasti Jawa Baratnya nggak menang. Nggak apa-apa ya itu, karena kita kan istilahnya kompetensinya juga bukan di bahasa Sunda Iya, gitu ya. Terus waktu itu juga aku inget banget yang pembawa acaranya bilang ini baru tahun pertama katanya dari SMK juara gitu. Iya. Karena biasanya dari tahun ke tahun tuh SMA gitu, SMA yang terus, juaranya yang SMA juara. terus, iya. Berarti di sekolah Alhamdulillah. ini tidak hanya kompetensi keahliannya saja, tetapi di bidang lainnya juga ya. Iya. Salah satunya bahasa Sunda, tadi mungkin bahasa Indonesia ya. Itu berarti bisa bersaing dengan sekolah-sekolah Mudah-mudahan, lain amin. gitu. Mudah-mudahan nanti kedepannya juga mencetak generasi-generasi yang berprestasi kembali gitu Amin. ya. Nih, mau diceritakan nggak ketika Bu Resti ini dulu mau ikutan lomba, cerita lucunya apa? Mau diceritain nggak? Kayaknya ini udah pada tahu nih. Oh, udah pada tahu. Kalau teman-temannya udah pada tahu. Ya. Coba apa? Nanti yang tahu tulis aja komen aja ya. Yang tahu komen aja. Saya nggak akan ngobrol, saya nggak akan cerita kalau tidak langsung dari orangnya, gitu ya. Ceritain nih. Terserah Bu Resti, kalau mau Oke. diceritain ceritain. Jadi dulu setiap lomba tuh kayak apa ya?
kayak wajib banget harus diare. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau Bu Resti diare itu pasti lagi gembel. Iya, kan tiap orang respon paniknya beda-beda ya. Ada yang pipis terus gitu, ada yang sakit perut. Kalau aku tuh harus sampai diare dulu. Jadi tiap lomba kasihan ke Bu Sani, ke Pak Erik. Mereka tuh selalu bawa-bawa toolkit yang dalamnya obat diare Pak Dede. Iya. Jadi toolkit itu sebenarnya bukan hanya buat praktek tetapi ada obat diare. Gitu. Tapi itu bukan jimat ya, bukan jimat. Gitu. Oke, itulah dari rangkaian prestasi-prestasi mungkin ya yang ketika di sekolah gitu. Nah, sekarang setelah sekolah dari sini Bu Resti melanjutkan ke STFI sekolah. STFI, Iya. masih farmasi Iya, ya, masih melanjutkan farmasi. ke farmasi. Nah, kegiatannya sekarang Bu Resti ini selagi pandemi seperti ini selain ini apa aja kegiatannya? Kegiatan aku sih menurut aku full banget, Oh, full. So sibuk banget sih. ya. Pagi-pagi kita Pagi-pagi, kerja ya, nah, kita kerja kerja ke di sini. mana? Di sini Oh, dong, di di sini. SMA Farmasi Bakti jadi Kencana boleh Soreang. diceritakan ya. Iya. Jadi Bu Resti ini karena dulu berprestasi terus, jadi diangkat menjadi staf di Iya, betul. Bakti Kencana Soreang ya. Mulai dari sejarahnya dulu di lab dulu ya, Iya. bantu-bantu di lab, sekarang di bagian tata Kurikulum. usaha. Tata usaha bagian kurikulum. Gitu. Terus lanjut boleh? Iya, pagi-pagi kerja di sini, kita kerja sampai jam 3 gitu ya, Iya. Pak. Terus pulang kerja kuliah dulu tuh sebelum pandemi. Aku pergi ke kampus, nge-lab segala macam, nyampe ke rumah jam 11 malam. Tuh jam 11 malam. Baru luar nyampe biasa. rumah. Sekarang karena emang pandemi nih, jadi ya apa sih cuman virtual meeting gitu ya kuliahnya. Jadi jam 9 atau jam 8 juga udah beres. Nah, aku kan kayak ada waktu yang sayang gitu kalau nggak dipakai. Ya aku nyoba bisnis juga sih Bisnis sekarang. apa sih kalau boleh diceritakan? Barangkali ada yang mau beli ini bisnisnya apa? Iya. Join. Aku bisnis jual jaket-jaket wanita, terus sama sweater-sweater juga, ada blus juga pada Iya. di sana. Aku di Shopee jualnya, marketplace yang aku gunakan Shopee. Kalau Tokopedia sih belum terlalu berjalan gitu ya. Karena emang bisnisnya juga baru, Iya. baru berdiri dari Berapa tahun? enggak belum tahunan. Dari Januari lah mulai ada yang beli gitu ya, yang jalannya tuh dari Januari Berarti awal udah ini. Berapa bulan tuh? Udah lama kan? Sekarang udah Juli Agustus. Mau 8 bulan ya 8 kayaknya ya. bulan. Iya, mau 8 bulan. Namanya Bayres Project ya, jangan lupa nanti di-follow. Follow apa Instagram atau langsung di Shopee-nya? Instagramnya ada Bayres Project. Nah, Sama Shopee-nya juga ada langsung sama namanya Bayres. Bayres Bayres.project. Bayres.project ya. Iya. Silakan kalau mau kepo produknya apa saja langsung aja kepoin di aplikasi Shopee ya. Iya, betul. Searching aja bayres.project Project. ya. Gitu. Nanti di sini karena kebetulan tidak dibawa Iya, ya nggak produknya. dibawa. Nggak dibawa, jadi karena kita ini dadakan, jadi ya untuk menginspirasi teman-teman semua di rumah. Nanti kalau misalkan ada yang kepo atau ada yang butuh jaket nih gitu ya, Iya. perempuan, khusus perempuan, boleh nanti. Langsung ke Bayres Project ya. Ada diskon nggak? Boleh, ada nanti Boleh. dikasih diskon lah, apalagi buat siswa dan alumni SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang. Khususan ya. Bukannya buat keluarga besar gitu Iya. ya, keluarga besar Bakti Kencana Soreang nanti ada diskon dari Bu Resti ya, Bayres Project. Selanjutnya kegiatan Bu Resti apa aja? Ya mungkin kalau untuk pandemi sekarang nih, berarti kalau untuk pandemi pulang kerja aku langsung packing pada Dede. Packing. Ya, Oh, packing. banyak orderan. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak. Ya. Dibilang banyak sih, menurutku sih belum mencapai Relatif ekspektasi lah, aku gitu ya, relatif relatif gitu. Bisa dibilang usaha aku masih menengah gitu ya, masih menengah. Mungkin ada saatnya menengah ke bawah gitu, kayak gitu. Naik turun lah ya. Iya, fluktuatif namanya ya. juga usaha. Cuman emang kalau bisnis tuh kita kayak harus benar-benar menyiapkan mental. Ada kayaknya gini ya. Misalnya hari ini nih, aku ada order ratusan gitu ya. Iya. Besoknya nih Nggak langsung ada. cuman 5 gitu. Kan kayak digini langsung Udah digini. biasa lah Iya, kayak gitu heeh. ya. Berputar lah. roda Iya, berputar. kayak gitu. Yang Terus penting, udah yang penting kita tetap usaha aja. Iya, betul, Hasilnya betul. mah biarkan Tuhan yang Maha Kuasa yang Mengatur. menentukan, yang mengaturkan, rezeki mah sudah diatur ya. Iya, Kita mah tinggal usahanya saja. Iya, betul Pak Dede, Ya. kayak gitu. Begitupun YouTube ini walaupun sekarang kecil siapa tahu nanti jadi besar. Ya. Amin.
gitu. Jadi sesuatu hal juga harus diawali dengan hal yang kecil. Nanti juga kalau yang kecil itu sudah tahan dengan berbagai macam masalah, nanti juga akan berkembang begitu sesuai dengan jalannya gitu ya, seiring jalan. Iya betul Pak Dede. Oke, mungkin pendapat Bu Resti nih mengenai pandemi ini, berkah atau musibah atau apa? Kalau komentarnya menurut Bu Resti dengan pandemi seperti ini? Menurut aku sih, kita kan kita pandemi itu jalaninya bareng-bareng gitu ya. Kita bisa jalanin pandemi bareng-bareng. Allah ngasih musibah, pasti di situ juga Allah ngasih berkah pada Dede gitu ya. Betul. Jadi nggak bisa dibilang pandemi itu musibah 100% atau ada pun misalnya oknum yang bilang pandemi itu berkah gitu ya, nggak kayak gitu. Di balik musibah kan ada berkah, tergantung dari sudut pandang kita gitu ya, menyikapinya kayak gimana kayak gitu. Cuman mungkin saran buat adik-adik semua gitu ya, khususnya buat siswa SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang, jangan dijadikan alasan kalian jadi susah gerak misalnya, atau susah berkreativitas, berinovasi gara-gara pandemi gitu. Sebetulnya dari pandemi banyak kok hal yang bisa kita kembangkan loh gitu Pak Dede. Apalagi nih kita kan anak-anak kesehatan ya Pak Dede ya. Seenggaknya kita harus tahu lah gitu minimal coronavirus tuh kayak gimana, vaksin tuh apa gitu. Jangan sampai kita termakan provokasi orang lain gitu ya mengenai vaksin dan lain-lain. Nah, janganlah gitu. Ayolah, kita kan anak kesehatan gitu. Jadi ya kita sikapi aja gitu semuanya dengan intinya bersyukur dan harus berdamai dengan diri sendiri, itu aja sih Pak. Terima kasih nih waktunya Bu Resti ya. Mungkin kita cukup saja sampai di sini untuk ngobrol-ngobrolnya. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada di rumah semuanya. Amin. Gitu ya. Terima kasih. Kita tutup saja acara ngobrol bakso ini ya. Tadi juga diobral ya produk by Res projectnya ya. Nanti tinggal chat aja langsung mungkin ya di aplikasinya. Oke, terima kasih. Ditutupnya gimana Bang Marpel? Ngobrol bakso dem. Terima kasih Bang Marpel. Terima kasih Pak Dede. Yuk. Pak Dede. Yuk.